Oke. Oke, saya lanjutkan. Jadi di sini tadi kita sudah punya beberapa device tadi. Kayak IP-nya belum saya setting deh. 10, ini 11, udah. Ini 12. Lalu ini, oh udah ini 12, ini 13. 1.13. Nah, oke. Nah, di sini saya sudah setting IP address setiap device-nya di sini. Saya pengen coba dulu deh ngeping ke device laptop ini, misalkan dari PC. Saya pengen ngeping dulu apakah sudah terkoneksi. Berarti ke 11. Ping 192.168.11. Nah, oke. Di sini sudah bisa, koneksinya juga udah jalan. Coba kita ping ke server. 13. Oke, di sini sudah bisa koneksi server. Terus di sini saya coba ngakses web si servernya 92.168.13/index.html. Oke. Nah, di sini sudah bisa juga mengakses si servernya. Nah, seperti tadi kekurangan dari si bus ini. Kalau misalkan di sini ada lost connection misalkan. Ada lost connection di sini. Nah, otomatis semua device yang ada di sini nih, di semua ini bakalan lost connection semua, bakalan error semua. Tidak bakalan bisa mengakses si servernya. Contoh, di sini saya ping misalkan si servernya. Ping 92.168.113. Ini pasti request timeout jadinya. Nah, request timeout. Jadi tidak ada respon dari servernya karena koneksinya itu terputus seperti itu. Nah, kita tinggal hubungkan lagi. Oke. Nah, oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu, silakan kalau ada yang kurang paham. Sebelum saya masuk ke topologi yang selanjutnya. Ya, ada ring. Oke. Ya, saya mau silakan. Pak. Itu bedanya yang kabel yang putus-putus sama yang nggak putus-putus apa ya, Pak? Oke, yang tidak putus-putus ini adalah kabel chopper strike. Chopper strike itu adalah kabel yang emang kayak Ethernet lah, teman-teman lihat Ethernet. Nah, sedangkan kalau misalkan chopper cross itu sebenarnya hampir sama, cuman yang bedakan itu adalah kalian tahu nggak crimping itu kan ada beberapa metode tuh, ada strike sama ada cross. Nah, biasanya cross itu digunakan untuk koneksi antara switch dengan switch sebenarnya. Kan kalau misalkan kita lihat kan, kalau misalkan teman-teman lihat kalau strike chopper cable. Nah, bentuknya seperti ini. Sebenarnya susunan kabelnya seperti ini. Nih, adalah susunannya. Misalnya teman-teman bisa aja googling bagaimana si strike chopper cable itu. Jadi susunan si kabelnya itu kan kalau misalkan di Ethernet kan, di Ethernet LAN ataupun kabel LAN, kabel Ethernet ada putih, kuning putih, orange, hijau putih, biru dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau misalkan strike
Terus sama satu lagi apa tadi? Mana ya? Cross. Nah, chop strike sama cross. Lan switch. Nah, jadi biasanya yang membedakan itu adalah si apa namanya si susunannya, si susunan yang ada di tembaga di dalamnya. Kalau misalkan si yang putus-putus, yang lurus ini, yang tanpa putus-putus ini, Ethernet digunakan untuk menghubungkan antara si device dengan switch. Sedangkan kalau misalkan yang putus-putus ini adalah chopper cross. Cross itu untuk menghubungkan switch dengan switch. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Berarti bedanya di kabel tembaga Iya, dalamnya doang, iya, Pak. susunan Kalau tembaga dalamnya. susunannya sama kayak kabel telepon gitu ya? Iya, benar sekali. Susunan di dalamnya yang membedakan antara si chopper strike sama si cross strike seperti itu. Pokoknya ada yang kabel yang di dalamnya itu dilakukan cross ataupun penyilangan. Makanya berbeda jadinya. Seperti itu. Nah, oke, selanjutnya di sini ada topologi ring. Ring itu ya seperti namanya bentuknya cincin. Jadi kita bisa nambahin switch di sini misalkan. Saya butuh switch. Ini sorry. Switch. Terus di sini ada PC. Kita hubungkan si PC. Oke guys, begitu. Nah, oke. Nah, ini bentuk dari topologi ring ataupun cincin dari si topologinya. Nah, sekarang saya mau setting dulu IP address-nya. Kalau topologi ring itu nggak ada servernya, Pak? Bisa saja sebenarnya nambahin server boleh-boleh saja sebenarnya.
sebenarnya kan server itu sama kayak device, tapi specification-nya itu lebih tinggi daripada si device yang lain sebenarnya. Boleh saja. Si server itu sebenarnya kondisional kalau emang di suatu jaringan itu pengen adain server untuk mengakses web, ya bisa aja seperti itu. Kondisional aja sebenarnya. Boleh aja seperti ini juga oke nih. Misalkan nih boleh saja. Sini nih. Misalkan yang switch nggak punya server gitu masih bisa jalan. Kalau server nggak ada switch, sebaliknya gitu bisa, Pak? Sebenarnya bisa jalan, tapi seperti ini bisa. Kayak gini ini. Ini sebenarnya masih bisa jalan kayak gini. Nah, servernya kan nggak ada switch nih, masih bisa jalan. Tetapi yang terkoneksi ke server ini cuma satu device aja yang bisa terkoneksi. Nah, agar bisa terkoneksi banyak ke servernya, ya kita butuh si switch tadi. Itu sebenarnya main idenya. Kenapa harus pakai switch? Sebenarnya tanpa switch bisa-bisa saja. Tapi konsekuensinya tidak banyak device yang bisa terkoneksi ke ke servernya. Itu permasalahannya. Nah, makanya diciptakan ataupun diimplementasikan switch. Nah, di sini kan banyak nih, kita nyebutnya portnya lah. Nah, ada banyak port. Jadi, di sini ada 1 sampai 24 yang dimana ada 24 device yang bisa terkoneksi ke si servernya gitu. Nah, kalau misalkan 24 masih kurang, pertanyaannya, ya kita nambahin switch lagi. Tambahin switch di sini lagi. Kebutuhan switch-nya itu harus sama kayak jumlahnya PC atau gimana, Pak? Tergantung topologinya. Tergantung topologi yang diimplementasikan. Kalau misalkan topologi yang diimplementasikan adalah bus, ya berarti switch-nya tergantung banyak dari PC-nya yang digunakan. Seperti itu. Switch itu bisa nampung berapa PC, Pak, biasanya? Kalau tergantung mereknya. Yang Cisco ini, dia bisa menampung 24 device. Di sini kita bisa lihat nih. Teman-teman bisa lihat kalau misalkan kita connection ke sini, di sini Nah, ada 24 koneksi yang bisa digunakan, tambah 2 gigabit. Gigabit itu adalah Ethernet yang ya kalau misalkan kita bahasa tradisionalnya adalah Ethernet ataupun port yang support ke gigabit per second lagi. Gigabit per second untuk speednya seperti itu. Kalau misalkan fast Ethernet biasa kan biasanya megabit per second, ya sampai 100 megabit atau berapa megabit. Nah, lalu ditambah 2 gigabit berarti ada 26 port yang bisa support ke si Ethernetnya, si switchnya. Seperti itu. Misalkan nih Pak, kita kerja Ya. di sebuah perusahaan. Mm-hmm. Nah, terus kita jadi IT-nya. Nah, Ya. kita bikin konfigurasi kayak gini. Oke. Nah, nanti yang masangin kabel-kabelnya gitu kita juga atau gimana? Sebenarnya tergantung kamu itu divisinya apa sama job desk-nya apa. Jadi di jaringan sebenarnya ada 2 divisi, ada network engineer sama network designer. Kalau misalkan network designer, ya dia hanya membuat desain dari, misalkan dikasih kasus nih, gue punya ruangan ini, punya kantor seperti ini. Nah, bagusnya instalasinya seperti apa sih? Nah, nantinya si instalasinya itu bakalan merancang, ibaratnya kayak arsiteknya lah, arsitek jaringan. Dia bakal merancang arsiteknya seperti apa. Nah, lalu ada network engineer. Nah, network engineer itu baru dia yang bakalan merancang, lalu bakalan mengimplementasikan, lalu bakal masang-masangnya. Kalau misalkan si network engineer-nya sama kayak itulah, sipilnya lah, orang sipil teknik sipil yang bakalan mengerjakan si masang-masangnya, lalu bakalan implementasi si device-nya seperti itu. Jadi tergantung divisinya apa. Kalau si desain network designer, ya dia yang nantinya bakalan ngedesain si networknya. Kalau misalkan si
network engineer ya dia yang nantinya bakal masang seperti itu. Nah, oke, di sini tadi saya punya satu switch. Nah, tadi pertanyaannya kalau misalkan kita tambah server gimana? Ya bisa aja, bisa tinggal tambah server di sini. Seperti itu. Nah, lalu di sini saya coba deh lihat IP address-nya. Oke, IP config. Oke, di sini belum ada IP address-nya. Coba kita. Nah, oke, di sini saya coba untuk setting IP-nya secara otomatis. Jadi IP-nya ini tidak saya setting secara manual, saya pakai otomatis. Nah, sebenarnya kita bisa milih DHCP ini agar si IP-nya itu tersetting, terkonfigurasi secara otomatis. Jadi kita tidak perlu setting-setting lagi sebenarnya. Ini udah dapat nih IP address apa otomatisnya. 169.254.183.89. Lalu di sini saya juga setting otomatis juga saja biar teman-teman juga bisa lihat perbedaan kalau misalkan setting statis sama dinamis. Nah, bedanya kalau misalkan statis, kalau misalkan ada pertukaran jaringan terkoneksi dengan jaringan yang lain, nanti dia bakalan tetap. Kalau misalkan dinamis, ganti network. Misalkan di sini connect ke WiFi-nya A, nanti pindah ke WiFi-nya B. Nah, secara otomatis dia bakalan ganti IP-nya kalau misalkan dia disetting secara dinamis ataupun DHCP. Seperti itu. Nah, lalu di sini langsung terkonfigurasi IP address-nya secara otomatis. Jadi kita tidak perlu setting lagi. DHCP. IP config. Nah, di sini IP-nya adalah 169. Berapa sih tadi? Oke. Kita coba ping 192 169 254 183 89. Oke, sukses berhasil ngepingnya. Kita coba ngeping ke servernya. Server tadi berapa ya? 254. 169 254 14. Oke. Nah, di sini coba ngakses si webnya, web si servernya. Terus 92168. Sorry, 169 254 titik berapa tadi itu?
14103 14103 slash index. Nah, oke. Nah, kekurangan tadi untuk ring, ya kalau misalkan di sini jebol ataupun lost connection ya, misalkan di sini lost connection. Nah, sebenarnya tidak bakal mengganggu keseluruhan, hanya yang terkoneksi yang putus aja yang bakal terkoneksi karena dia saling terhubung kan, di sini ngubungin ini terus masih bisa terhubung ini, kecuali si device-nya itu tidak bisa terhubung antara satu sama lain seperti itu. Jadi ring ini termasuk yang minim untuk lost connection. Kalau misalkan lost connection ya masih bisa connect sama ini, tapi tidak bisa connect sama PC 8 itu aja sebenarnya. Nah, lalu selanjutnya itu ada topologi mesh. Nah, mesh ini yang sebenarnya kekurangannya sulit untuk diimplementasikan dan bakalan menggunakan resource yang cukup banyak. Oke, sebentar ya. Oke, sorry, saya lanjut. Nah, selanjutnya adalah topologi mesh. Kita coba implementasi dari topologi mesh tadi. Jadi di sini saya punya switch. Akan ada 3 switch. Di sini lalu ada satu device. Ini harus berarti ini harus terhubung ke sini. Hubung ke sini.
Oke. Nah, ini bentuk dari topologi mesh tadi. Sebenarnya ya implementasinya cukup rumit. Kenapa? Karena setiap switch itu harus terhubung satu sama lain. Jadi harus semua switch itu terhubung. Jadi kalau misalkan terjadi apa namanya lost connection, ya dia nggak bakalan lost secara keseluruhan seperti itu. Nah, di sini IP-nya saya bikin DHCP lagi aja biar cepat. Juga bikin DHCP. Nah, kalau misalkan pengen nambahin server juga bisa, sangat bisa. Kalau pengen nambahin server, ya bisa aja nambahin di sini. Misalkan si servernya. Nah, ini saya klik desktop. Sorry. Oke, desktop IP configuration bikin DHCP. Oke, kita langsung coba akses aja si servernya. Tadi 168 169 254 52 168 /index.html. Oke, sukses bisa mengakses servernya. Kalau misalkan error si mesh ini lost connection, misalkan di sini ada koneksi yang lost, yang failed misalkan, ya masih ada alternatif LAN 1 sama 2 ini. Seperti itu. Nah, lalu yang terakhir ada topologi tree. Kita bikin di sini aja. Misalkan di sini saya ada switch. Sebuah switch. So ada device, misalkan device. Lalu ada switch lagi. Server misalkan. PC. Ada switch lagi di sini. Nah, misalkan IP address-nya saya bikin DHCP lagi, bikin dinamis. Oke, desktop.
bikin di Oke, kita coba ngakses ke servernya. Servernya tadi itu, nah ini IP address-nya.